Rut 2 ayat 3. Pergilah ia, lalu sampai di ladang, dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas, yang berasal dari kaum Elimelek. Coincidence is God's way of remaining anonymous. Albert Einstein. Adakah sesuatu yang kebetulan di dunia ini? Kitab Rut sangat menarik karena Rut bukanlah orang Israel, orang Moab. Rut 1 ayat 4. Rut adalah seorang proselyt, pendatang yang masuk agama Yahudi. Rut 1 ayat 16. Rut menjadi proselyt karena mengucapkan bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku di hadapan Naomi. Ia adalah menantu Naomi. Rut ikut Naomi pulang ke Israel setelah kedua menantu Naomi menjadi janda, Rut dan Orpa, karena seluruh anak laki-laki dari keluarga Elimelek meninggal di tanah Moab tanpa keturunan. Mahlon dan Kilion, kedua anak laki-laki Elimelek. Lama sebelumnya Elimelek telah meninggal lebih dulu. Rut di tanah Israel nantinya menikah dengan Boas, yang masih keluarga Elimelek, dan nantinya dari garis keturunannya lahir Raja Daud. Rut adalah salah satu nenek moyang Yesus. Ada di Matius 1 ayat 5. Menurut penafsir, istri yang cakap atau dalam bahasa Ibrani Eshet Hayil dalam Amsal 31 ayat 10 mewujud dalam diri Rut berdasarkan pengulangan frase Eshet Hayil dalam Rut 3 ayat 11 yang oleh LAI diterjemahkan perempuan baik-baik. Kenapa pertanyaan adakah sesuatu yang kebetulan di awal renungan menjadi penting? Karena pada Rut 2 ayat 3 kita membaca bahwa kebetulan Rut sedang berada di tanah milik Boas untuk memungut jelai. Padahal ia sama sekali belum mengenal Boas. Nantinya Rut baru tahu dari Naomi bahwa ternyata Boas masih kerabat dengan Elimelek, sehingga Boas adalah penebus, Goel dalam bahasa Ibrani, yang menyelamatkan harkat dan martabat keluarga Elimelek. Karena sebelumnya Rut ketika menikah dengan Mahlon tidak punya keturunan. Sehingga pernikahan Rut dengan Boas nantinya menyelamatkan garis keturunan Mahlon. Semacam turun ranjang. Sehingga pertanyaan kebetulan menjadi relevan. Kebetulankah Rut berada di tanah Boas pada saat itu? Rasanya sebagai sebuah pemaknaan iman, kebetulan adalah suatu hal yang seolah mengingkari penyertaan Allah. Kita yakin bahwa Rut bukanlah kebetulan berada di tanah Boas pada saat itu. Kita yakin bahwa Rut bukanlah kebetulan seorang proselyt yang dari garis keturunannya nantinya lahir seorang Mesias. Karena Rut adalah proselyt itulah maka Mesias bukan hanya milik orang Yahudi, tapi juga milik orang non-Yahudi. Yesus adalah Tuhan dan Mesias bagi semua bangsa. Meminjam quotes dari Albert Einstein, kalau kita mengatakan bahwa semua itu kebetulan, seolah kita tetap mau membuat Tuhan sebagai sesuatu yang anonim, yang tidak bernama, yang seolah tidak berperan, atau perannya seolah disembunyikan. Padahal kita meyakini bahwa dalam segala hal Tuhan menyertai dan berperan penting dalam setiap langkah hidup manusia, termasuk dalam langkah hidup Rut, dan tentunya kita. Bukan kebetulan ketika Rut berada di tanah Boas. Ia janda, ia sadar posisinya yang lemah pada saat itu,
tidak punya pelindung, suami. Lagi pula ia pendatang baru di tanah Israel, orang asing di Israel. Sehingga mau tidak mau ia tetap harus bekerja untuk bisa hidup bersama dengan Naomi, mertuanya. Bisa saja ia memilih untuk menantikan bantuan, berpangku tangan, tapi bagi Ruth itu bukan pilihan. Ia bekerja dengan cara memungut jelai di ladang. Ia tidak berpangku tangan. Allah memberkati usahanya dan mempertemukan Ruth dengan Boas. Itulah Allah yang memberkati usaha manusia. Bagaimana dengan kita? Bukankah kita adalah Ruth juga, pendatang di dunia yang sementara ini? Manusia yang tentu butuh pertolongan juga. Apakah kita pernah mengalami hal-hal yang menurut kita kebetulan? Sesuatu yang menurut kita alami dengan tidak disengaja. Mungkin kita pernah mengalami suatu ketika sangat butuh pertolongan, tanpa disangka pertolongan datang dari orang yang tidak kita duga. Atau pada waktu yang tidak kita sangka. Kebetulankah itu? Atau semua itu kita maknai sebagai penyertaan Allah bagi usaha dan karya kita? Yakinkah kita bahwa Allah tetap menyertai kita di situasi pandemi ini? Dengan cara-cara yang juga kadangkala tidak kita duga. Kebetulankah semua itu ketika kita masih bisa tetap hidup, bernapas, berkarya, sampai sekarang ini? Kebetulankah ketika kita masih bisa mengasihi dan dikasihi? Atau itu semua karena penyertaan Allah yang setia tetap menganugerahi kita dengan kehidupan, serta memberkati usaha dan karya kita? Sepatutnya kita mengatakan bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua ada dalam penyertaan Allah. Selamat memaknai seluruh penyertaan Allah dalam hidup kita yang tidak pernah kita duga datangnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.